Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin kita bisa mulai saja. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang mau muncul, dipersilakan. Mungkin kita buka saja acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa tanjah fikratihi wa tasawwuf ta'ala aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa kama sayyatan bikasan wa ala astamiyat kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dari selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya di zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin sebelum kita memulai acara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak, tak, tak belum kenal. Maka perkenalkan, nama saya Afif Fadli, saya akan menjadi MC pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada acara malam hari ini. Yang pertama yaitu bukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Mungkin kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, mungkin saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu kepada teman-teman semua tentang acara pada malam hari ini. Dikarenakan ini adalah pelatihan jurnal pertama kami, jadi saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai pelatihan jurnal ini. Jadi kami dari software mahasiswa berkolaborasi dengan Smart Training University mengadakan pelatihan ini sebetulnya bertujuan sebagai wadah solusi permasalahan yang dialami oleh para mahasiswa. Dan wadah itu kami bentuk dalam satu komunitas di dalam grup Telegram bernama Intelektual Intelektual Circle Indonesia. Harapannya kita bisa senantiasa berkolaborasi dalam berakselerasi dalam mencapai kesuksesan. Selanjutnya, selanjutnya sebelum kita mungkin dari moderator bisa menampilkan CV untuk pemateri kita dalam hari ini. Mungkin tadi yang sudah saya bilang tadi kan ada patah mengatakan tak kenal maka tak tak mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu kepada pemateri kita pada malam ini sebelum kita menyampaikan apa isi materi pada malam ini. Mungkin bisa dilihat di layar teman-teman semua untuk pemateri malam hari ini yaitu bernama Saudari Fioriza Suciani Putri SHMH. Beliau untuk identitas pribadinya nama lengkapnya Fioriza Suciani Putri, tempat tanggal lahir Bandung 4 Februari 1995, alamatnya Jalan Beladewa G2 nomor 137 Kota Bandung untuk menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, S2-nya di Fakultas Magister Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Untuk sekarang beliau bekerja sebagai analisis perkara peradilan atau calon hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk keahliannya bisa dilihat di layar teman-teman semua, keahliannya menulis dan menjadi praktisi hukum dengan skop hukum administrasi negara, hukum tata ruang, dan hukum perizinan. Mungkin kita bisa lihat untuk riwayat pekerjaannya, Masya Allah kan bisa dilihat banyak sekali. Mungkin saya bacakan untuk yang akhir-akhir ini dari beliau itu sebagai konsultan individu ahli hukum Kementerian ATR atau BPN
Beliau sebagai dosen magang Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan untuk yang sekarang dari 2021 April sampai sekarang beliau sebagai analisis perkara peradilan calon hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mungkin itu untuk pendidikan pendidikan formalnya bisa di scroll ke bawah moderator, bisa dilihat. Itu bisa dilihat dari S1 dan S2-nya. Mungkin bisa di scroll ke bawah lagi untuk pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Ada kursus bahasa Inggris, ada jurnalistik, penulisan artikel, dan diklat penulisan berita. Untuk publikasinya, beliau juga pernah mempublikasi jurnal beliau di beberapa, ada judulnya yang terlihat seperti terlihat di layar teman-teman. Untuk yang terbaru di 2003 itu berjudul Kewenangan Izin Pemanfaatan Uang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin bisa di-scroll, Masya Allah ya, untuk CV beliau sangat banyak sekali dan sangat berprestasi. Mungkin bisa di-scroll ke bawah untuk kegiatan ilmiahnya. Untuk yang terbaru di 2023 itu ada audit tata ruang Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin itu sedikit ada lagi. Oh ya, Masya Allah, sudah. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari pemateri kita pada malam ini. Mungkin mungkin kita sudah kenal kepada materi malam hari ini. Mungkin untuk Mbak Vio, apakah sudah hadir dalam room ini? Baik, sudah Mas. Ah, sudah. Oke. Apakah sudah siap, Mbak? Oh baik, udah Siap. siap Mas. Oke. Mungkin kepada Mbak Vio dipersilakan untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Masuk, Mbak. Masuk. Masuk. Waalaikumsalam. Boleh minta tolong untuk ditampilkan Oh, ininya ya. ya, Mas ya, Ya, minta PPT-nya tolong yang kemarin. sebentar. Rata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu di sini partisipannya mungkin sebagian besar mahasiswa ya? Ya, sebagian besar mahasiswa, Mbak. Sebagian besar mahasiswa ya. Ya. Oke. Mungkin ya. Mungkin dari teman-teman yang join, kalau tidak berhalangan atau wifi-nya lancar, bisa di open video, kameranya bisa di on cam, ya kita bisa lihat juga bahwa ada interaksi dua arah. Terima kasih. Ini Bapak dipersilakan. Ya, oke baik. Jadi mungkin kalau misalnya di sini sebagian besar partisipannya masih mahasiswa, mungkin saya manggilnya adik-adik atau teman-teman gitu ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya ingin berbagi sedikit tips and tricks mengenai bagaimana publikasi di jurnal ilmiah. Nah, pertama sih saya ingin sampaikan dulu apa sebenarnya manfaat kita punya soft skill untuk menulis, utamanya menulis tulisan-tulisan artikel ilmiah. Yang pertama, benefitnya itu bagi kita yang mungkin masih mahasiswa ya. Pertama, ada beberapa kampus yang memang mensyaratkan agar bisa tidak membuat skripsi mungkin ya. Tapi dia minta untuk diterbitkan di jurnal yang terindeks Cinta. Sebagai informasi, indeks Cinta itu adalah indeksing yang diakui oleh nasional ya. Nah, atau misalnya ada yang lagi kuliah S2 yang mungkin menyusun tesisnya iya, dan luarannya memang harus juga ada jurnal. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sebetulnya soft skill untuk menulis jurnal, utamanya jurnal ilmiah itu memang harus kita kuasai untuk era sekarang, untuk zaman sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka ya, karena memang beberapa perguruan tinggi itu memang mensyaratkan itu. Pun misalnya tidak mensyaratkan itu, sebagian dosen biasanya atau sebagian besar dosen biasanya kasih tugas, dan tugasnya itu biasanya beberapa harus bikin jurnal, harus bikin tulisan ilmiah, harus bikin makalah gitu. Nah, makanya untuk malam ini mungkin saya ingin berbagi tips and trick
beberapa dari pengalaman saya gitu untuk bisa menerbitkan tulisan kita di jurnal ilmiah mungkin ya yang terindeks Sinta ataupun terindeks internasional Scopus. Tapi mungkin untuk terindeks internasional secara Scopus akan ada sesi yang lebih lanjut gitu. Nah, kemudian penulisan jurnal ini selain bagi kita yang mahasiswa, sebetulnya luarannya itu bagi dosen juga. Bagi dosen itu wajib punya publikasi ilmiah di setiap semester ya. Mungkin itu indexingnya kalau untuk dosen mungkin harus high indexing ya. Mungkin kalau misalnya kita mahasiswa diwajibkan hanya Sinta 4 sampai 6, mungkin kalau untuk dosen harus Sinta 1 atau Sinta 2 gitu di setiap semester untuk luaran kerja mereka gitu. Karena kalau misalnya dosen tidak menulis, ya mereka nggak akan punya tunjangan juga gitu. Tunjangannya nggak turun gitu. Itu makanya kenapa pentingnya kita harus punya soft skill. Barangkali adik-adik di sini yang ingin menjadi dosen gitu ke depannya, itu penting banget harus punya skill bisa menulis gitu. Nah, kemudian bagi saya sendiri yang mungkin praktisi ya, bukan dosen dan udah bukan mahasiswa karena saya jadi mahasiswa udah beberapa tahun lalu udah basi juga. Nah, untuk bagi saya praktisi gitu ya, sebenarnya dalam dunia kerja itu yang dibutuhkan itu misalnya saya kerja sekarang sebagai PNS ya. Tidak hanya melulu pekerjaan pokok saya yang harus dikerjakan gitu di kantor, namun biasanya pimpinan itu punya penilaian tersendiri. Bagi misalnya yang punya soft skill menulis, bagi yang punya soft skill bahasa Inggrisnya bagus misalnya, atau dia bisa menyanyi pun biasanya itu akan menjadi nilai plus di suatu pekerjaan kita ya. Utamanya itu di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu banyak banget beasiswa-beasiswa atau misalnya hakim yang bisa menulis itu biasanya mereka sangat menghargai dan bisa dikasih reward. Entah itu misalnya pertama lomba. Maaf, suara saya udah terdengar. Iya, maaf, maaf. Tadi ada yang ke unmute. Oke, Yes. Misalnya kalau untuk kita yang sebagai praktisi ya, pertama untuk mencari beasiswa atau misalnya yang kedua itu untuk promosi dan mutasi itu biasanya sangat-sangat dihargai. Semisal seperti kemarin kan saya sebetulnya udah keluar buku satu. Nah, biasanya pimpinan itu bisa punya nilai plus gitu. Misalnya kalau memang bisa menulis gitu. Mungkin misalnya di pusat butuh apa gitu untuk proporsi atau mutasi itu benar-benar sangat berguna karena setiap soft skill yang kita punya itu pasti akan sangat dihargai gitu. Makanya untuk misalnya bagi kita sebagai mahasiswa selain untuk luaran gitu ya, kalau memang yang tidak suka gitu ya, tapi untuk yang suka menulis itu bisa lebih diarah lagi, bisa lebih diasah lagi skillnya. Karena beberapa beasiswa itu tuh mensyaratkan juga agar kita punya tulisan ilmiah yang dipublikasikan gitu. Nah, sebenarnya kan banyak banget nih benefit kita kalau misalnya kita punya soft skill menulis atau kita punya interest di bidang tulis menulis gitu. Nah, mungkin saya ingin berbagi tips and triknya. Boleh di ini, boleh di next. Nih, yang pertama gini, sebagai informasi itu jurnal itu kan ada yang indeksingnya Sinta, indeksing nasional, ada yang indeksingnya Scopus memang internasional ya. Tapi yang indeksingnya internasional itu bukan cuman Scopus aja, mungkin ada Copernicus dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang nasional juga bukan cuma Sinta ya, ada yang Garuda gitu. Nah, mungkin ada jurnal yang belum terindeks Sinta ya, tapi sudah punya ISSN gitu. Nah, pertama kalau memang kita ingin punya publikasi nih sebelum lulus kuliah gitu kan, kita pertama harus menentukan dulu sasaran indeksingnya. Semisal kalau kita belum pernah punya pengalaman sama sekali, atau misalnya masih belajar tulis menulis, saya sarankan itu bagi pemula disarankan submit ke jurnal-jurnal yang indeksingnya belum terlalu tinggi. Contoh, indexing itu kan ada 1 sampai 6. Kalau misalnya syaratnya kampus biasanya kan Sinta ya, 1 sampai 6. Mungkin kalau misalnya bagi kita-kita yang mahasiswa bisa mulai dulu di Sinta 6. Baru misalnya kalau udah punya Sinta 6, coba ke Sinta 5 gitu. Atau misalnya kalau misalnya belum pede, belum confident enough gitu ya untuk kita ke Sinta, coba dulu ke jurnal-jurnal yang ISSN. Nah, kebetulan software mahasiswa ini punya satu jurnal, mengelola satu jurnal yang alhamdulillah udah ISSN. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin coba gitu, ingin mencoba punya soft skill untuk menulis gitu ya,
saya sarankan coba submit dulu ke jurnal kita karena ada reviewer yang profesional yang nanti bisa buat bisa apa pengalaman bagi kalian gitu bagaimana caranya revisi dan lain-lain. Karena sebenarnya gini kalau misalnya ke Sinta itu potensi untuk tidak diterimanya lebih besar gitu. Makanya saya sarankan untuk bagi pemula coba ke yang indeksingnya rendah-rendah dulu atau misalnya ke jurnal-jurnal ISSN gitu ya. Nah, yang kedua, periksa dulu skupnya apa. Misalnya bagi saya yang sarjana hukum, pasti saya punya artikel di bidang-bidang hukum. Gak mungkin saya misalnya nulis tentang biologi atau tentang agama Islam itu kayaknya agak agak jauh dari skup yang saya kuasai gitu. Nah, pertama Sinta itu punya ini sih punya apa namanya punya platform sendiri ya punya web dibuka di sinta.go.id itu akan keluar mana aja jurnal yang terindeks Sinta berapa Sinta 6, 5, 4, 3 gitu ya. Nah, termasuk dengan skupnya. Di situ bisa difilter gitu ya. Skupnya apa? Bagi saya misalnya ingin publikasi jurnal hukum gitu. Saya tinggal lihat jurnal-jurnal mana aja nih yang menerima skup hukum gitu. Karena kadang satu jurnal itu nggak cuma hukum aja yang menerimanya. Misalnya ada jurnal yang multidisiplin. Di semua bidang dia bisa terima gitu. Nah, itu pertama harus diperiksa dulu skupnya. Jangan misalnya saya punya tulisan tentang hukum karena saya tidak punya pengetahuan itu saya asal submit ke jurnal-jurnal yang sebetulnya pas dibaca fokus and scope-nya tidak menerima artikel hukum gitu. Nah, yang ketiga, kita coba lihat dulu budgeting kita. Kalau misalnya bagi dosen yang memang luarannya harus ada penulisan ilmiah gitu, dan itu harus indexing tinggi, berarti kan budgetnya harus lebih tinggi. Nah, kalau misalnya bagi kita, banyak banget kok jurnal yang indexingnya rendah yang masih gratis. Banyak banget. Jadi kalau misalnya saya sarankan, kita periksa dulu budget kita berapa gitu. Karena kebanyakan jurnal itu berbayar. Entah misalnya Sinta 6 300.000 atau 400.000 gitu. Saya sarankan pertama kalau untuk pemula, cari yang gratis-gratis. Nggak cuma pemula sih. Kalau memang kita udah punya skill menulis yang baik ya, kita sebetulnya bisa cari jurnal-jurnal yang gratis itu banyak banget. Tapi kalau jurnal gratis itu tentunya ketat dalam seleksi penulisannya gitu. Beda dengan jurnal yang memang berbayar gitu. Kita harus bayar biaya publikasi ke situ biasanya seleksi seleksi naskahnya nggak sebegitu ketatnya sih. Nah, itu paling pertamanya saya sarankan harus tepat sasaran dulu. Pertama, tentukan indeksingnya apa. Kedua, kita misalnya punya artikelnya apa. Artikelnya biologi, misal kayak gitu ya. Ya cari jurnal-jurnal yang menerima mengenai biologi gitu. Ketiga, kita harus sesuaikan budgeting kita dulu juga sih. Karena sebagian besar itu jurnal kan berbayar. Kalau misalnya budgetnya sedikit, skill menulisnya masih coba-coba, saya sarankan ya coba yang rendah-rendah dulu gitu. Tapi kalau misalnya memang kebutuhannya ingin ingin seperti saya misalnya, kebutuhannya ingin ingin mencari beasiswa untuk lanjutan untuk meneruskan studi gitu ya. Nah, mungkin saya bakal sediakan budget yang lebih gitu untuk bisa mempublikasikan tulisan saya mungkin di skala internasional mungkin ya kalau untuk cari beasiswa. Jadi kita lihat juga kebutuhan kita itu seperti apa. Tapi biasanya kampus itu setara S1 itu Sinta 4 ya mungkin ya. Boleh di next, Mas. Nah, kemudian tips and trick yang kedua itu setelah sasaran kita harus perhatikan juga kualitas naskah kita. Ini penting sih karena sebetulnya pun budget kita punya banyak, kalau misalnya kualitas naskahnya jelek, ya kemungkinan besar jurnalnya nggak mau terima, publishernya nggak mau terima. Bagaimana agar kualitas naskah kita mumpuni gitu ya sebagai menjadi tulisan ilmiah dan bisa dipublikasikan. Mungkin berdasarkan pengalaman kami di software mahasiswa gitu, ada beberapa tips and trick yang bisa kami berikan gitu. Yang pertama, periksa mengenai ketentuan buat penulis. Biasanya di setiap website jurnal itu ada ketentuan ini. Nah, misalnya dia harus mensyaratkan jumlah katanya berapa, harus mensyaratkan mencantumkan afiliasinya apa, atau enggak mungkin ada yang gelar tertingginya harus dicantumkan gitu. Nah, gitu-gitu itu benar-benar harus detail diperiksa gitu. Kemudian biasanya
guideline-nya itu ada ketentuan abstraknya. Abstraknya itu misalnya harus jumlah abstraknya katanya harus gak boleh lebih dari 200 biasanya kayak gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh betul-betul harus diperiksa. Utamanya baik secara penulisan ataupun secara substansinya. Biasanya secara substansi di abstrak itu kan diminta objektif studinya apa, tujuan penelitiannya apa, terus metode yang dilakukan dalam menelitinya itu seperti apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Nah, misalnya ya hal-hal kecil seperti jenis hurufnya apa sih, besar hurufnya apa, spasinya apa, itu biasanya diatur detail di setiap jurnal yang kita tuju gitu. Itu betul-betul penting dan harus diperiksa gitu sebelum kita submit ya. Terus Bidang yang kedua mungkin ada setiap tulisan tuh ada latar belakang. Nah, beberapa jurnal yang pernah kita bantu di ketentuan latar belakang itu rata-rata jurnal itu minta pertama membuat objektif study. Misalnya tujuan penelitian kita tuh apa? Terus harus menjawab kenapa penelitian ini penting. Contoh misalnya sekarang yang lagi rame. Saya ingin meneliti tentang dihapusnya kewenangan organisasi ini ya, Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin di sini ada yang kuliah kedokteran ya, dalam mengeluarkan rekomendasi buat dokter-dokter biar bisa praktek gitu. Nah, misalnya saya ingin meneliti itu sebagai objektif study gitu ya. Terus latar belakang saya melakukan itu tuh kenapa gitu? Kenapa penelitian ini tuh penting untuk dilakukan gitu? Mungkin saya bisa bilang kenapa penting karena undang-undangnya baru keluar. Ini lagi happening. Terus mungkin karena kesehatan itu vital buat semua orang itu kan. Nah, menjawab kenapa penelitian itu penting. Terus harus dijawab juga kenapa ada atau tidak penelitian serupa tentang ini, tentang kewenangan IDI mengeluarkan rekomendasi buat dokter gitu. Nah, kalau misalnya ada penelitian sejenis sebelumnya gitu ya, harus dijawab penelitian saya bedanya apa dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu gap itu kan biasanya ketemu novelty di situ ya, kebaruan. Tapi untuk jurnal-jurnal indexing rendah gitu, itu biasanya nggak harus sih, nggak mengharuskan ada kebaruan penelitian gitu. Nah, kalau misalnya indexing rendah gitu tuh paling ditanya harus menjawab pembeda penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya apa. Oh, mungkin penelitian sebelumnya masih pakai undang-undang yang lama sebelum undang-undang kesehatan sekarang baru disahkan gitu. Nah, kalau punya saya misalnya meneliti pakai undang-undang yang baru gitu sebagai data penelitiannya gitu. Nah, kemudian eh, kedua mengenai metode penelitiannya itu biasanya harus menjawab subjek penelitiannya apa, objeknya apa, tempat penelitiannya di mana. Kalau misalnya penelitian lapangan kan biasanya harus dicantumkan ya tempat penelitiannya di mana gitu. Terus jenis penelitiannya apa? Apakah misalnya jenisnya eh, ini apa? Kalau misalnya penelitian hukum tuh penelitiannya yuridis normatif atau empiris gitu penelitiannya ya. Itu harus jelas di situ jenis penelitiannya apa, cara mencari datanya seperti apa, cara teknik menganalisis data yang kita dapatkan itu seperti apa, terus sampai ke step by step menghasilkan kesimpulan itu seperti apa gitu di metode itu harus dijelaskan secara rinci biasanya kayak gitu. Bisa di next Mas? Bisa di next. Nah, kemudian eh, setelah metode biasanya kan suka ada eh, hasil penelitian atau pembahasan ya, nama subbabnya. Nah, di situ kita kan tadi di latar belakangnya tuh udah punya rumusan masalah. Nah, si ketentuan pembahasan itu harus sinkron menjawab apa yang menjadi rumusan masalah itu. Misalnya saya punya masalah tadi dihapusnya kewenangan IDI ya. Nah, misalnya saya punya rumusan masalah kenapa dihapus gitu. Nah, berarti kan harus menjawab itu di pembahasan atau misalnya atau misalnya rumusan masalah yang kedua. Misalnya apa implikasinya kalau kewenangan ID dihapus gitu. Nah, di pembahasan itu harus bicara itu. Nggak bisa misalnya di pembahasan rumusan masalahnya A, pembahasannya Z gitu. Itu nggak bisa. Nah, mungkin beberapa
beberapa jurnal yang indeksinya sudah Sinta 2, Sinta 1 biasanya gitu ya. Itu mensyaratkan harus ada literatur review. Nah, literatur review itu kita bicara mengenai misalnya hasil penelitian si A misalnya gitu ya. Hasil penelitian si A bicara boleh kok bicara rekomendasi ID itu nggak penting kok untuk mengeluarkan izin buat dokter berpraktek gitu. Terus yang kedua, studi di Malaysia juga dilakukan oleh si A menyatakan di Malaysia nggak ada loh eh, organisasi profesi yang bisa mengeluarkan izin misalnya kayak gitu. Nah, itu dibentuk di literatur review gitu ya. Biasanya literatur review itu selain beberapa itu harus mendukung penelitian kita juga sih. Biasanya kayak gitu. Tapi untuk indexing yang 5, 6, Sinta 5, Sinta 6 itu biasanya nggak harus langsung ke pembahasan aja. Nah, terus di kesimpulan itu biasanya ada beberapa jurnal yang harus harus mensyaratkan kontribusi dari penelitian kita itu apa, misalnya gitu. Terus kalau misalnya implikasinya apa setelah dilakukan penelitian gitu. Selain di kesimpulan itu harus menjawab itu kan, menyimpulkan rumusan masalah dan hasil penelitian itu biasanya ada beberapa yang harus mensyaratkan itu kontribusi penelitiannya apa atau limitasi penelitiannya apa. Semisal kalau penelitian tentang pendidikan gitu, limitasinya apa misalnya hanya dilakukan terhadap beberapa responden atau seperti apa gitu. Dan biasanya ada pengen dikasih di kesimpulan itu rekomendasi bagi penelitian selanjutnya itu bakal kayak apa gitu. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian eh, selain kualitas naskah, kita juga perhatikan waktu. Misalnya saya kuliah S2 misalnya kayak gitu kan. Dari kampus mensyaratkan selain nulis tesis, luaran tesisnya harus dibuat jurnal, misalnya seperti itu kan. Nah, dilihat dulu saya ingin misalnya lulus di bulan April gitu kan. Di bulan April. Nah, dari bulan November itu atau misalnya sebelum November kita harus coba udah buat naskahnya. Udah menyusun naskahnya itu. Mungkin di bulan Desember kita harus coba cari-cari teman-teman. Misalnya mana aja nih jurnal yang bisa terbit sebelum April gitu. Seperti itu. Karena proses jurnal itu enggak satu hari kita masukin, satu hari terbit itu enggak. Pasti misalnya satu hari kita terbit. Ada penilaian reviewer. Kalau misalnya kualitasnya jelek, ya ditolak. Kalau misalnya kualitasnya bagus, tapi ada revisi, tetap harus direvisi sama kita. Sama seperti kita menyusun skripsi ataupun tesis gitu. Nggak serta-merta kita nulis di ACC dan sidang. Pasti juga ada kan dari dosennya, entah itu masukan, entah itu bersifat revisi, atau misalnya ada yang mungkin harus ganti judul gitu. Ada pasti seperti itu. Nah, proses jurnal pun seperti itu, teman-teman. Jadi misalnya kalau jurnal-jurnal yang indeksingnya rendah mungkin tidak akan terlalu ketat ya perbaikan-perbaikan naskahnya gitu. Cuma kalau misalnya jurnal-jurnal yang memang sudah indeksingnya tinggi gitu ya, yang untuk dosen atau misalnya indeksingnya internasional, bahkan ada yang misalnya submitnya tahun ini bulan Juli, terbitnya Juli tahun depan itu ada kayak gitu gitu. Atau misalnya ambil contohnya di Sinta 4 gitu ya. Kita kan banyak bantu untuk keluaran tesis ya mungkin ya di Sinta 4 itu gitu. Ada misalnya saya ingin lulusnya Kak di bulan Januari misal di Sinta 4. Nah, baru order di bulan Januari. Itu ada dua kemungkinan. Kalau misalnya dia punya budget lebih gitu ya, mungkin kita bisa bantu usahakan. Tapi kalau misalnya budgetnya tidak berlebih, biasanya kan harusnya gitu di submit di beberapa bulan sebelumnya gitu supaya misalnya ada tenggang waktu bagi dia untuk mencari-cari jurnal lain kalau misalnya opsi di jurnal ini yang ditolak. Itu biasanya ada beberapa opsi sih, beberapa ininya gitu. Nah, yang tips yang terakhir yang saya ingin bagikan itu gini teman-teman, kita itu boleh loh bertanya sama pihak publisher. Misalnya di setiap jurnal itu ada kontak personnya kan, entah itu email, nomor telepon atau apa ya, faksimil kali ya masih musim ya faksimil. Itu bisa kita tanya teman-teman. Kita tanya, misalnya saya sudah submit dengan nomor ID artikel ini,
mohon diperiksa apakah misalnya naskah saya layak atau tidak. Mohon dipertimbangkan. Itu kita bisa teman-teman kayak gitu untuk bertanya gitu. Tidak berlaku bagi penulisan ilmiah aja sih kalau misalnya untuk bertanya ya ke pihak publishernya gitu. Beberapa kali sebelum saya misalnya punya tulisan opini di media massa itu saya juga tanya sama korannya, tanya sama media online-nya, Bapak saya sudah masukin tulisan saya, mohon diperiksa Bapak misalnya layak atau tidak. Nah, itu kita bisa bertanya sifatnya seperti itu gitu. Nah, mungkin yang terakhir, tips yang terakhir saya, coba di next, atau nggak usah di next, nggak apa-apa. Tips yang terakhir itu masalah sitasi atau referensi ya teman-teman ya. Nah, referensi itu kan tidak menulis tulisan ilmiah pun, misalnya ya teman-teman ada mungkin harus dibuat makalah gitu tugas ya. Itu kan pasti kita kalau misalnya mengutip tulisan orang lain kan harus ditulis ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu itu eh, zaman udah makin canggih dan modern gitu ya. Waktu saya kuliah S1 beberapa tahun lalu itu nggak ada teman-teman menulis reference itu, bahkan di Microsoft Word itu kita masih manual masukin satu-satu baru bisa otomatis di bawahnya itu kayak gitu kan. Nah, misalnya kalau sekarang itu udah nggak kayak gitu teman-teman, kita dalam mensitasi itu sudah ada toolsnya teman-teman. Toolsnya itu pertama beberapa yang saya kuasai ya, ada Mendeley, ada Zotero. Mungkin kalau EndNote saya belum begitu menguasai karena memang laptopnya tidak mendukung untuk ada EndNote gitu. Cuman setelah saya mempelajari dua dua tools itu, Mendeley dan Zotero, itu sangat memudahkan saya dalam tulis menulis teman-teman. Tulis menulis utamanya tulis menulis artikel ilmiah ya. Tidak tidak melulu artikel. Waktu nulis buku juga saya menggunakan menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah, saran saya, hampir semua jurnal itu mensyaratkan harus pakai reference tools, teman-teman. Entah itu Mendeley atau Zotero. Nah, gaya citasi pun kan beda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang body note, ya kan? Ada yang misalnya harus di teks gitu ya citasinya. Ada yang memang harus berbentuk footnotes gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya kalau manual agak repot juga ya, seperti yang saya lakukan saat menulis skripsi itu capek banget gitu. Nah sekarang tuh udah nggak kayak gitu. Saran saya bukan sebelum, jadi saran saya itu berjalan teman-teman. Jadi misalnya saya ingin menulis nih, mencoba menulis ilmiah itu dibarengi dengan kita menguasai juga cara menulisnya, menguasai juga cara mencari jurnal yang tepat sasaran gitu. Nah, untuk Mendeley dan Zotero itu saya nggak kasih pelatihannya di sini ya. Saya cuma kasih tips and triknya aja. Bisa dilihat di YouTube itu banyak banget orang yang udah bikin tutorial di Mendeley atau Zotero ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, ya kalau misalnya tulisan kita bagus banget kualitasnya misalnya, tapi tidak memakai reference tools macam Zotero atau Mendeley, biasanya itu sama pihak jurnalnya pun kemungkinan besar ditolak sih, karena jurnal itu tidak hanya menilai dari kualitas naskahnya aja, tapi dari hal-hal kecil yang dia taruh di guideline-nya seperti uh, dia naruh misalnya reference tool yang harus dipakai itu Zotero ya atau Mendeley ya, jumlah kata sekian ya, hurufnya sekian ya, format-format yang kayak gitu biasanya pun pihak jurnal ketat. Jadi mungkin segitu aja beberapa tips and trick yang bisa saya kasih. Bagi teman-teman yang memang ingin bertanya gitu, saya open sangat open. Silakan kalau ingin langsung bertanya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih kepada Mbak Tio yang atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya itu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa share terlebih dahulu. Karena sudah ada yang bertanya, mungkin kepada Muhammad Habib dipersilahkan. Halo? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Kak Fioriza ya namanya, Ya, atas pemakaran tentang cara pembuatan jurnal ya Kak.
Iya. Izin bertanya, Kak. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah ada sih syarat-syarat khusus ketika kita ingin membuat jurnal, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat khususnya, ini langsung dijawab aja ya. Syarat khusus Iya, maksudnya seperti apa, Pak? Tata cara penulisannya gimana, Kak? Atau memang ada aturan dari pusatnya gitu atau gimana lah gitu, Kak? Kak, Bapaknya jurusan apa, Pak? Biasanya Saya kemarin alumni pendidikan ekonomi, Kak. ekonomi ya, jadi mungkin punya artikel-artikel di bidang ekonomi ya. Eh, Syarat-syaratnya, syarat-syaratnya sama seperti tips and trick tadi sih, Pak. Paling pertama tuh bukan hanya diperiksa, bukan hanya bicara soal kualitas subnya, tapi juga misalnya hal-hal kecil harus diperiksa. Nah, misalnya Bapak pengen jurnal Bapak terbit di A gitu ya, ada website tujuannya. Nah, biasanya di setiap websitenya itu dia bisa ini Pak, dia taruh guideline-nya Pak, formattingnya seperti A gitu. Atau misalnya dia juga khusus sistematikanya seperti apa gitu. Terus per sistematika tuh isinya ini. Itu sebelum kita submit itu memang wajib dipelajari. Karena misalnya kalau misalnya tidak dipelajari gitu, kita asal submit pakai format kita sendiri, sistematika kita sendiri, mungkin masih memang bagus dan layak untuk diterbitkan. Tapi biasanya pihak jurnal kebanyakan menolak sih Pak, kayak gitu Pak. gimana? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup. Ya, ya, Pak. Pak. Baik. Masih dipahami. Terima kasih, Muhammad. Itu bilang pertanyaannya mungkin dari teman-teman yang lain, kalau adanya bisa terlebih dahulu atau kalau nggak bisa open mic bisa diketik di kolom komentar. Mau tanya, Oh iya, Ya, baik. persilahkan. eh, jadi materinya itu menarik ya, terkait penulisan jurnal Sinta, ataupun jurnal apa, jurnal secara umum. Tapi yang menjadi ambiguitas gini, Mbak. Ini kan saya ini ya lagi studi program S2 ya, magister. Nah, di dalam proses pembuatan apa karya ilmiah jurnal itu kan biasanya kita dituntut untuk submit dulu. Submit dulu padahal untuk membuat hasil penelitian jurnal itu kan Cinta itu kan harusnya penelitian dulu tesis kelar ya. Nah, kalau kita ingin membuat jurnal tanpa istilahnya nunggu tesisnya kelar dulu, pasti kita juga akan terlambat di dalam lulusan di magister itu. Eh, Bagaimana Mbak cara tips and trick agar kita itu eh, jurnalnya udah kelar juga, eh, walaupun kita itu tesisnya juga belum selesai atau gimana ya caranya gitu saja. Asik. Oke, baik. Jadi begini. Jadi waktu saya kuliah S2 juga sama dilemanya kayak gitu karena sebetulnya kan kalau misalnya jurnal kita belum terbit, kita kan gak pegang syarat untuk sidang. Biasanya rata-rata kampus kan kayak gitu. Nah, paling eh, saran dari saya tuh kayak gini, kalau memang kita misalnya tesisnya sudah punya arah penelitian, misalnya sudah punya hasil akhirnya tuh kayak gini nih, hasil pengolahan datanya tuh hasil akhirnya pasti seperti ini gitu. Nah, saran saya itu langsung aja disusun jurnalnya. Misalnya latar belakang dan lain-lainnya udah disusun, kita langsung submit aja. Walaupun misalnya skripsi tesis kita belum selesai. Karena kalau misalnya menunggu tesis kita selesai, belum tentu kita itu bisa cepat publish jurnalnya. Karena kan untuk menerbitkan satu tulisan itu di jurnal, itu ada prosesnya namanya peer review. Setiap jurnal itu pasti punya ketentuan peer review-nya berapa lama gitu. Misalnya di editor satu berapa lama, di ini reviewer satu berapa lama. Nah, biasanya seperti itu. Jadi saran saya dari dosen udah pasti ada perbaikan kan untuk tesis. Nah, sama jurnal juga seperti itu. Jadi menurut saya memang harus berjalan aja selama kita udah pegang hasil kesimpulan seperti apa. Karena kan banyak sebetulnya kalau penelitian-penelitian lapangan gitu yang harus ada pengolahan data
yang respondennya masih dicari gitu, itu belum bisa kan jadi hasil penelitian. Tapi kalau misalnya untuk penelitian-penelitian yang ini ya humaniora gitu ya, itu kan mesti sudah punya arah penelitian kemana, kesimpulannya bakal seperti apa gitu. Nah, saran saya berbarengan aja karena dari dosen ataupun dari publisher pasti sama-sama bakal ada revisi. Jadi misalnya biar waktunya tepat gitu, selesai tesis, selesai juga ininya jurnalnya kayak gitu paling Mas. Makasih. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang gabung di sini? Permisi Mbak Vio, izin bertanya. Baik, silakan. Baik, perkenalkan saya Panji Fudiarto. Saya izin bertanya nih Mbak, cara kita tahu publisher itu fast track apa enggak gitu dari mana ya Mbak? Soalnya kan kadang kita mencari eh, publisher yang sesuai dengan kriteria tema misalkan jurnal kita gitu. Nah, cara kita tahu ini publishingnya lama apa enggak itu dari mana gitu. Terima kasih. Baik, baik pertanyaannya bagus ya, Mas Panji. Jadi dari mana taunya kalau misalnya dia bisa publish dalam waktu berapa waktu gitu? Nah, pertama saran dari saya di pertama saran dari saya gini, di kolom setiap jurnal itu ada peer review proses. Nah, di situ biasanya dia cantumkan berapa lama dia melakukan melakukan review proses gitu sampai jadi terbit gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, berdasarkan pengalaman kami di software mahasiswa, untuk jurnal-jurnal yang indexing tinggi ya, seperti jurnal internasional gitu, atau jurnal Scopus indexingnya, atau jurnal Sinta 1, dia itu nggak akan lebih dari 2 minggu keputusan pertama diterima atau tidaknya naskah itu gitu. Misalnya kalau diterima ada revisi misalnya gitu. Kalau tidak diterima dia biasanya kasih alasan kenapa, misalnya karena substansinya udah banyak nih yang bahas atau tidak ada kebaruan, bisa kayak gitu. Untuk jurnal-jurnal yang indexing tinggi gitu. Rata-rata itu nggak akan mungkin lebih dari sebulan dia dia kasih keputusan diterima atau enggak gitu sih naskahnya. Tapi misalnya untuk jurnal-jurnal sebagai syarat luaran tesis atau skripsi gitu, yang biasanya indeksnya Sinta 4, 5, 6 gitu, ada beberapa jurnal yang memang bisa cepat karena dilihat dari edisinya tiap bulan dia bisa menerbitkan gitu edisinya. Ada yang misalnya 1 tahun itu cuma 2 kali edisinya, berarti kan lama bakal terbit gitu. Nah itu, atau misalnya cara terakhir, selain kita bisa menanyakan ke pihak jurnal artikel saya layak atau tidak, itu bisa dikontak aja gitu orang jurnalnya, ditanya, Pak, mohon maaf saya sudah masukkan artikel, kalau misalnya memang artikel saya diterima gitu ya. Boleh saya tanya misalnya peer review prosesnya berapa lama gitu. Itu biasanya ada beberapa beberapa publisher yang jawab, atau misalnya ada publisher yang langsung jawab seperti ini. Oh mohon maaf, kita di edisi ini udah nggak terima jurnal lagi gitu. Misalnya karena kita udah punya dalam satu edisi kita ada 13 yang terbit, ini udah ada 13 gitu. Berarti kan kita harus cari jurnal yang lain kalau memang target publikasinya dekat gitu. Nah, paling kayak gitu kalau misalnya bisa tahu gitu ini cepat atau enggak nih gitu jurnalnya gitu. Pertama, tadi kalau di summarize ya, pertama dilihat dulu di kolom peer review-nya berapa lama dia bakal proses. Kedua, dilihat indexingnya. Kalau misalnya memang high indexing gitu, biasanya dia cepat kasih keputusan. Yang ketiga, bisa cara terakhir di kontak gitu. Ini ada saran dari Mas Nasal ya. Contoh publisher yang cepat karena setiap bulan terbit nih di sini bisa beberapa kayak gitu. Ada memang beberapa yang terbit karena tiap bulan buka publisher. Nah, biasanya sih kalau misalnya memang bisa terbit cepat gitu, biasanya kita budgetingnya juga memang harus lumayan besar gitu karena biasanya kan dia juga harus bayar editor dan reviewer dan lain-lain untuk kerja lembur ya. Pasti kayak gitu. Gitu paling Mas, ada yang ditanya lagi nggak? Oke, dari saya sudah sangat jelas Mbak. Terima kasih banyak. Baik, makasih. Yang lain mungkin? Mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, mungkin dari saya ada pertanyaan, Mbak. Semisal, gini, mungkin ada teman-teman yang semisal kayak
kayak nggak tahu tiba-tiba mungkin S1 ya di skripsinya nggak tahu tiba-tiba disuruh dosennya disuruh terbit gitu kan, disuruh terbit dan waktunya itu sangat mepet sekali gitu loh, kan tiba-tiba bingung kan dia mau kemana, apakah ada solusi yang baik untuk mengatasi teman kita yang satu ini untuk bisa terbit cepat tapi waktunya itu berdekatan dan dia itu bingung mau kemana gitu, apakah ada solusinya gitu Mbak? Oke, misalnya yang pertama kalau memang kebutuhannya sangat mendesak harus cepat gitu ya. Saya sih sangat sarankan untuk mencari agensi gitu ya, agensi yang memang sudah resmi berbadan hukum yang bisa bantu untuk publikasi-publikasi ilmiah. Itu yang pertama saya sarankan. Ya, itu banyak banget kok kalau misalnya dicari di sosial media gitu itu banyak banget kok kayak gitu. Cuman saran bagi saya pastikan dulu. Pertama, mungkin dilihat dulu portofolio si agensi ini. Benar atau enggak gitu. Kedua, periksa SDM-nya. Apakah betul SDM-nya bisa bantu gitu. Yang ketiga, periksa kalau memang budgetingnya banyak gitu ya. Saran saya pilih publisher yang memang resmi gitu. Saya sarankan kayak gitu karena sebagai informasi teman-teman, bukan cuman mahasiswa kok yang minta dibantu sama agensi. Beberapa dosen pun ada karena kan dosen itu harus keluar tulisan di setiap semester gitu. Sedangkan kan mungkin tidak semua dosen bisa ada waktu untuk menulis gitu karena kesibukan yang luar biasa gitu. Banyak dosen yang minta bantu sama publisher gitu ya. Minta bantu misalnya banyak dosen yang minta bantu sama agensi. Misalnya saya punya penelitian ini, tolong dong misalnya dibantu untuk publikasi ke Anu gitu, ke Sinta 2 misalnya. Banyak dosen yang kayak gitu-gitu. Dan itu sebenarnya lumrah-lumrah aja kan, karena sebetulnya yang kita hanya minta bantuan itu kan, bantu publikasi. Biasanya agensi-agensi itu punya beberapa beberapa kayak kontak yang bisa cepat gitu. Biasanya sudah punya jejaring di situ si agensi-agensi itu gitu. Memang misalnya secara biaya pasti lebih mahal karena kan kita jatuhnya nggak langsung ke orang, nggak langsung dari pembeli pertama misalnya kalau kasarnya kayak gitu ya. Cuman pertama kebutuhannya mendesak, kedua memang sah-sah saja kayak gitu kan, maksudnya tidak tidak melanggar hukum ataupun tidak melanggar etika publikasi dari kampus gitu. Jadi menurut saya kalau memang kebutuhannya mendesak seperti itu, minta bantuan dari orang lain kayak gitu Mas. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Baik. teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau menguraikan pendapat mungkin dari teman-teman yang masih masih bingung atau masih kurang paham dengan mungkin mungkin itu malah keresahan pribadi mungkin bisa disampaikan. Izin tanya, Mas. Oh iya, monggo Mas, kita silakan. Oh ya, terima kasih materinya Mbak Vio. Ada Baik. yang sangat menarik nih, karena saya juga baru baru tahu ada suatu agensi untuk membantu proses publikasi. Karena sebelumnya pengalaman yang pernah saya lakukan untuk publikasi langsung dari misalnya dari penulis kepada si publisher jurnal yang dituju. Nah, untuk agensi ini mekanismenya bagaimana ya Mbak? Mungkin bisa di-share dikit. Mungkin kalau kita butuh nanti kita bisa mencarinya bagaimana caranya dan uh, apa ya suatu hal yang penting dari agensi ini mungkin bisa dijelaskan Mbak, karena sangat menarik tentang agensi ini. Terima kasih. Oke, baik. Kalau misalnya dari pengalaman saya ya, buka-bukaan mungkin kayak gitu ya. Pada saat aku menyusun tesis, itu benar-benar pertama pandemi, kedua memang waktunya mungkin tidak punya waktu yang banyak gitu ya. Sedangkan ketentuan kampusnya itu pertama harus publish jurnal ya. Kedua, ketentuan kampusnya itu harus ada plagiasi gitu. Nah, saya coba mendapatkan informasi dari teman pada saat itu, katanya oh saya dibantu katanya untuk membuat referensi katanya kayak gitu, tools reference itu plus katanya untuk parafrase karena itu kan menyita waktu. Kemudian saya tanya dibantu oleh siapa, apakah misalnya asisten dosen atau misalnya dibantu siapa gitu, oh enggak katanya gitu, saya dapatkan dari website katanya gitu. Waktu itu website
apa ya, orang itu kalau nggak salah namanya Ridwan Institute atau apa ya, itu katanya dia bisa kok terima jasa, plus katanya kalau untuk periksa Turnitin, karena pada saat saya S2 itu periksa Turnitin itu harus saya tuh minim pengetahuan gitu ya, jadi saya pikir harus diperiksa dari perpustakaan kampus, ternyata enggak, katanya ada kok dia bisa juga periksain, katanya kayak gitu. Bapak memang dari kampus membolehkan ya misalnya dibikinin kayak gitu? Oh kan yang nulis saya yang dibikinin itu cuma formattingnya aja, dia bilang seperti itu kan. Saya coba kontak publishernya, ternyata orangnya juga publisher, saya coba kontak agensinya ya si Ridwan Institute itu tuh bisa katanya kayak gitu untuk menerbitkan Sinta 2, katanya kayak gitu. Oh, dibantu terbit atau seperti apa mekanismenya? Mungkin kalau misalnya kebutuhannya memang nggak punya naskah, mungkin bisa katanya ya dibantu. Tapi kalau memang punya naskah, dibantu publikasi aja bisa misalnya. Nah, mekanismenya seperti apa, Pak? Waktu itu saya tanya mekanismenya itu, katanya harus bayar dulu DP ya gitu ya katanya. Karena kalau misalnya setiap jurnal itu kan harus bayar biaya publikasinya. Nah, setelah itu em, baru pelunasan kalau misalnya jurnal sudah terbit, katanya kayak gitu. Nah, kemudian saya tanya, eh, karena masih polos banget, saya tanya, kok Pak biayanya lebih tinggi apa? Karena di website jurnalnya bayarnya hanya 2 juta, misalnya kayak gitu. Kenapa saya harus bayar 5 juta, Pak? Itu kan sebagiannya untuk jasa dan jejaring kami. Katanya gitu. Kedua, memang kalau memang naskahnya ingin diproses secara tepat gitu ya, dan kemungkinan besar diterima di Sinta 2, itu ada jasanya juga untuk kami, katanya kayak gitu. Jadi terserah aja kalau menurut agensinya, kalau misalnya memang pede sama kualitas naskahnya dan kebutuhannya tidak mendesak gitu ya, bisa submit sendiri silakan gitu. Tapi kalau memang ingin dibantu oleh kami gitu, kami ada biaya jasanya sekian, seperti itu Mas. Jadi pas saya searching-searching lagi pada saat itu tuh tidak hanya itu sih, ada beberapa yang memang publishernya agensinya orang Bandung, ada namanya Rivera Publisher gitu ya, apa ya, itu beberapa agensinya juga banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ingin menggunakan jasa agensi kayak gitu, mungkin tidak apa-apa selama substansinya masih dipantau ya, menurut saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya waktu yang luang, misalnya ingin coba-coba gitu dan ingin mengasah skill untuk tulis, ya nggak pakai jasa seperti itu juga nggak apa-apa kan sebetulnya gitu. Kayak gitu paling Mas. Oh, oke Mbak. Sama satu lagi Mbak, mungkin apakah pihak agensi itu punya apa ya, suatu hubungan dengan pihak publisher? Kalau menurut Mbak, jadi apa ya, gunanya untuk sebagai katalis atau memudahkan penerimaan artikel itu ke jurnal yang dituju. Kalau berdasarkan riset saya pada saat saya menulis tesis siapa ya, saya tanya memang Bapak kenal dengan pengelolanya gitu. Ada beberapa publisher yang memang jualan, publisher agency yang memang jualan mungkin ya. Oh kenal kok kami, katanya dengan pengelolanya. Atau misalnya sebagian agency dia juga mengelola jurnal. Jadi dia bilang itu jurnalnya kita yang kelola Kak, katanya kayak gitu. Ada yang kayak gitu berdasarkan riset saya ya. Yang ketiga tuh ada yang nggak kenal sama pengelolanya, tapi kita kayak misalnya pengen submit Sinta 2, enggak, katanya saya nggak kenal sama pengelolanya, tapi saya sudah masukkan puluhan artikel ke situ, saya pastikan saya bisa tepat sasaran gitu, gimana cara menulisnya, contoh misalnya muatan latar belakangnya harus ada ini, atau citasinya harus ada citasi 5 dari jurnal internasional. Nah dia bilang kalau misalnya dia bisa tahu tips and triknya biar bisa diterima gitu di jurnal gitu. Jadi macam-macam sih kayak gitu. Cuman kalau saran saya itu masing-masing, balik lagi masing-masing ke preferensi pribadi ya gitu. Apakah misalnya terpercaya atau enggaknya kita udah bisa menilai sendiri gitu. Menurut saya sih kayak gitu, Mas. Oh, oke Mbak, terima kasih sharing Baik, pengalamannya makasih. sangat insightful sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Mungkin ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Misi Mas yang mau nggak? mau tanya. Terima kasih kepada Pak Tio ya Ya, menyampaikan baik. materi baik tadi. Kak izin nanya. Jadi gini Kak, gimana kalau seandainya kan kita itu kayak udah submit nih, terus kan nanti hasilnya kan ada revisi ya dari editor ya. Ya, Nah, itu gimana kalau misalnya editor satu mengatakan bahwasanya dia bilang keterbaruan misalnya cukup nih gitu, tapi yang reviewer B-nya bilang ini udah bagus gitu. Ini kan saling bertolak belakang ya antara
editor satu sama editor duanya yang review. Itu gimana Kak untuk mau revisinya? Mohon informasinya Kak. Terima kasih. Maaf Mas, mohon maaf, bisa diulangi lagi? Suaranya kayak jauh dan kecil. Oh ini itu, ya, oh iya. tulisnya. Baik, kalau pertanyaannya saya udah ngerti sih arahnya. Misalnya, ya baik. Misalnya gini, kalau misalnya sudah submit, ada review dari editor A bilangnya sangat kurang baik gitu naskahnya. Sedangkan dari reviewer B sudah baik itu naskahnya. Jadi biasanya berdasarkan pengalaman kami gitu. Jadi semua masukan-masukan dari reviewer itu memang harus diperbaiki. Misalnya entah itu kayak cuman hapus, enter itu memang harus diperbaiki gitu. Nah, cara memperbaikinya itu ada fitur kan di Word itu dari track change ya. Jadi bisa dilihat tuh apa aja misalnya saran reviewer tuh ini yang harus diperbaiki. Nah, kita pakai fitur track change bisa kelihatan gitu. Mana aja yang kita perbaiki, mana aja yang enggak. Jadi misalnya kalau memang keputusan dari reviewer A naskahnya kurang bagus dan memang dia kasih masukan harus diperbaiki ini gitu detail perbaiki aja misalnya terus dari reviewer B gitu ya oh ini sudah bagus perbaikannya misalnya hanya ini aja hurufnya nih perbaiki aja ikutin aja sarannya atau misalnya malah dari reviewer B nggak ada masukan apa-apa misalnya kayak gitu perbaiki dan memang uh, dua reviewer itu beda gitu pendapatnya kan tetap si tulisan itu bakalan publish gitu Mas kayak gitu sama aja kayak misalnya di pengadilan nggak semua hakim sama kan pendapatnya pasti ada dissenting opinion tapi tetap aja jadi kan misalnya itu putusan sama penulisan ilmiah juga kayak gitu nggak setiap reviewer itu sama pendapatnya gitu ya tapi kita sebagai penulis ikutin aja semua sarannya submit ulang kayak gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih sudah bertanya. Mungkin ada yang lain? Ada, apakah ada dari teman-teman yang lain? Mas? Ya, apakah dari teman-teman ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Oh, mungkin kalau nggak ada, saya tambahin satu lagi ya. Mungkin saya ingin bertanya, Mbak. Misal kita kita mau publish, cuma kayak kita nggak mau langsung ke pihak publishernya, kita mau lewat perantara seperti yang tadi disebutkan banyak lewat agensi. Cuma kita meyakinkan bahwa agensi itu baik atau enggaknya itu gimana? Misal tiba-tiba kita udah pelunasan, udah, udah lunas lah, uangnya udah semua, tapi tiba-tiba pihak sananya hilang kan kita rugi kan. Terus gimana cara mengatasinya bahwa agensi itu emang benar-benar kualitasnya bagus dan dia juga udah membantu publikasi jurnal-jurnal yang lain itu gimana? Baik, baik, Mas. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, uh, berdasarkan riset saya pada saat pertama kali saya memutuskan untuk dibantu orang ya untuk bikin plagiasi pada saat itu ya, pada saat saya menyusun tesis gitu ya, dibantu kan plagiasi ya karena saya mungkin tidak sempat. Eh, saya saya juga nggak langsung percaya sebegitu aja gitu. Ini jangan-jangan nanti naskah tesisnya malah jadi berantakan atau misalnya kosakatanya tidak sesuai dengan yang saya mau gitu. Kemudian pada saat itu yang saya lakukan itu misalnya kayak gini saya tanya, oh bisa bantu ya Sinta 2 misalnya kayak gitu. Untuk naskahnya pasti harus diimprove misalnya kayak gitu, harus diperbaiki penulisannya. Oh baik, saya boleh nggak lihat siapa editor yang bakal handle misalnya, saya boleh nggak dikenalkan atau saya boleh nggak lihat profilnya untuk saya lihat dulu di internet bagaimana kapabilitas dia untuk menulis gitu. Oh, misalnya beberapa beberapa agensi ada yang bilang, oh orangnya bisa menulis kok katanya, misalnya kayak gitu. Lihat aja akun Google Scholar-nya atau akun Sintanya, lihat publikasi-publikasi beliau, misalnya ya. Eh, beliau udah publikasi kok, misalnya di jurnal bertaraf nasional atau internasional gitu, atau misalnya yang lebih khusus gitu. Memang orang yang handle orang hukum ya. Kalau misalnya orang sains kan mungkin tidak akan
se semulus orang hukum bikin jurnalnya kayak gitu. Itu biasanya saya tanyain sih sama agensinya gitu. Kalau dari saya pribadi gitu, ada agensi yang sifatnya sangat apa ya terus gitu nge-push, bagaimana nih jadi enggak gitu. Kita kenal kok sama pengelolanya, kita pasti bagus gitu. Nah, kayak gitu kalau saya sendiri kurang sebagaimananya ya, karena jasa ilmiah itu biasanya kan beda dengan orang jualan produk gitu kan. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu biasanya saya periksa portofolionya sih, portofolio kayak misalnya di dia biasanya dia kan punya website. Nah, di websitenya itu biasanya ada penilaian di Google gitu. Di situ ada komen-komennya. Oh, misalnya ini gitu kayak gitu. Itu riset riset pribadi yang mungkin pertama dari medsos gitu. Kedua ya mungkin tips and triknya ya saya tanya aja gitu langsung siapa orang yang handle-nya boleh lihat nggak gitu kayak gitu. Biasanya kayak gitu dan beberapa agensi pun ada yang memperlihatkan ini orang yang handle ya orangnya hukum juga misalnya kayak gitu nih bisa dilihat gitu. Nah kayak gitu. Cuman pada saat itu sih saya gak jadi publish jurnal gitu. Jadinya saya pakai jasa penurunan plagiasi pada saat itu. Dan beberapa pengalaman saya waktu bergabung di agensi-agensi itu jadi orang yang bantu publish gitu. Ada juga kok beberapa klien yang memang utamanya dosen ya. Ada klien yang utamanya dosen yang nanya gitu. Siapa nih yang handle gitu kayak gitu dan minta dimasukkan ke grup atau misalnya minta kenalan secara pribadi gitu. Ini betul gitu kayak gitu. Ada yang kayak gitu kok Mas. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin saya sekalian nanti, apa mungkin, oh ya, ya kami di software mahasiswa juga kebetulan sekali ada pendampingan pendampingan artikel jurnal yang bisa membantu teman-teman kalau yang kayak kayak bingung mau terbit di mana, mungkin bisa pakai jasa kami. Nah, kebetulan sekali di software mahasiswa itu juga ada 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 khusus untuk 3 orang nanti bisa menghubungi admin nanti saya kasih nomor admin di kolom chat nanti kebetulan di kami ada free untuk 3 orang pertama publish di jurnal ISSN kita jadinya mungkin nanti bisa chat admin untuk tahu lebih lanjutnya lagi mungkin ada apakah ada dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi. Mungkin kita tunggu 1 menit ya Mbak ya. Kalau sudah cukup, mungkin kita bisa akhiri. Kita tunggu 24 detik ya Mbak ya. Izin bertanya Kak. Ah ya, monggo kepada Masnya dipersilakan. Ya, terkait tentang tadi, boleh dijelaskan kembali yang software mahasiswa memfasilitasi jurnal itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas. Oke, mungkin untuk terkait yang software mahasiswa itu nanti bisa tak jelasin secara singkat untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi admin. Nanti di kami itu ada pendampingan jurnal, ada penurunan plagiasi, ada olah data, dan yang terbaru itu ada pembuatan web. Jadinya untuk teman-teman yang masih bingung, misal lagi di semester akhir untuk yang S1, pembuatan skripsi, dan tesis, bingung mau publish di mana, mungkin teman-teman bisa menggunakan jasa kami, karena jasa kami sudah membantu jurnal-jurnal yang lain terbit. Jadinya udah terakreditasi. Kalau kurang yakin nanti bisa chat admin lebih dalam lagi dan untuk tahu ini yang edit siapa yang tadi yang telah dijelaskan oleh Mbak Pio mungkin bisa tanya-tanya lebih nanti mungkin bisa di talk ke admin ya untuk pertanyaan lebih dalam lagi kalau teman-teman itu kurang percaya dengan desa kami karena desa kami sudah banyak membantu artikel teman-teman. Mungkin itu penjelasan singkat. Ini admin kasih nomornya untuk bisa dicat. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya pengen tanya nih ya Mas soal ini. Berarti kalau misalnya free 3 jurnal itu pertama indexing jurnalnya apa? Kedua yang mengelola jurnalnya itu apa dari software mahasiswa atau misalnya orang lain Pak yang mengelolanya? Karena kalau misalnya memang gratis saya berminat. Oh iya, iya. Mungkin nanti itu untuk informasi lebih lanjutnya karena saya belum diberitahu lagi oleh panitia. Mungkin nanti bisa chat lewat admin saja ya untuk teman-teman yang mau tahu kejelasannya dan
ini kita terbuka, jadinya kalau kalau teman-teman ingin butuh penjelasan yang lebih dalam, nanti bisa chat admin untuk bisa bertanya tentang apa yang telah disampaikan Mbak Tia tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya chat admin ya. Ya, terima kasih, Mbak. Mungkin Makasih. ada satu pertanyaan lagi. Kita tunggu ya, Mbak, sampai 46 satu menit lagi. Kalau enggak, mungkin nanti kita tutup pada sesi malam hari ini. Oke. Tutup. Mungkin Mbak bisa kasih closing statement untuk ya gimana untuk untuk semisal ini ada yang belum minat, gimana untuk bisa bisa belum, maksudnya belum, masih ada ketertarikan, cuma kayak ini gimana ya nanti nulisnya, ini benar atau salah, masih bingung ini benar atau salah nggak ya, gimana itu untuk menyemangati teman-teman. Dan untuk untuk itu dulu mungkin, untuk menyemangati teman-teman yang mau nulis jurnal itu tapi kayak masih overthinking, ini mau nulis nggak ya, ini mau nulis nggak ya, padahal mau nggak ada tekanan dari yang lain gitu. Nggak ada tekanan dari kampus, maksudnya hanya ingin menerbitkan jurnal saja karena dia suka meneliti, cuma bingung mau terbit di mana, itu gimana. Mungkin bisa kasih closing statement sebelum mengakhiri kita acara pada malam hari ini. Oke, baik. Closing statementnya seperti ini. Kalau misalnya bagi teman-teman yang memang tidak ada dorongan untuk menulis ilmiah, begitu ya, menulis jurnal, karena memang dari pihak kampus saya tidak mewajibkan itu gitu. Saran bagi saya, pertama memang tidak ada ruginya kita mengasah soft skill gitu. Kalau memang punya interest di bidang tulis menulis gitu, like blogging gitu, nggak harus tulis tulisan ilmiah, itu manfaatnya sangat besar dan tidak langsung di hari itu gitu. Tapi kemungkinan hal-hal baik yang kita lakukan hari ini itu bisa berdampak baik di kemudian hari atau bisa bermanfaatnya di kemudian hari. Atau hal-hal baik yang kita lakukan hari ini mungkin rezekinya tidak berbalik pada saat ini juga, tapi mungkin akan berbalik di lain hari gitu untuk rezeki-rezeki yang akan datang. Seperti itu, Mas. Mungkin terakhir saya ingin bagikan pengalaman. Saya itu gak ada dorongan apa-apa, pengen aja nulis gitu ya. Mungkin dari kecil sering banget nulis cerpen gitu ya, dikirimin ke majalah-majalah bobo gitu. Itu memang nggak pernah ada feedback dari mereka tuh, itu nggak pernah gitu. Cuman pada saat saya udah mulai kuliah itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang disediakan, terutama beasiswa yang prestis ya, dari mungkin Sampurna gitu atau Jarum, atau misalnya beasiswa Bank Indonesia gitu ya, itu mensyaratkan kita harus bisa menulis esai atau mempublikasikan tulisan kita. Nah, pada saat itu saya memang punya tulisan yang memang sudah publish di media massa, dan itu pada saat saya publish di media massa ya nggak ada untungnya juga pada saat itu gitu. Tapi di kemudian hari pas saya sudah kuliah gitu, siapa sangka gitu bisa dapat fasilitas atau beasiswa dari Bank Indonesia gitu untuk full di cover beberapa semester, bahkan lebih dari uang semester kita. Itu banyak banget benefitnya pada saat itu kayak gitu, Mas. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu belum tentu berbalik dan mendapat feedback yang baik di hari ini, tapi mungkin di kemudian hari gitu. Menurut saya kayak gitu, Mas. Oke, terima kasih sekali ya Mbak atas pemaparannya dan closing statement-nya, Masya Allah. Masya Allah, semoga dari apa yang disampaikan oleh Mbak Tio, mungkin teman-teman bisa mengambil insight-nya. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutup, mungkin kita bisa foto foto dulu ya, kita bisa foto bersama dulu. Oh, dokumentasi. Kita sesi dokumentasi dulu. Mungkin dari teman-teman bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dan bisa on cam untuk bisa di screenshot oleh admin kami, oleh editor kami, oleh operator kami. Mungkin dari teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Saya tunggu satu menit ya, 20-50 ya. Mungkin teman-teman bisa, kalau yang belum siap-siap mungkin bisa dipersiapkan dirinya terlebih dahulu. Ini teman-teman yang lain, apakah sinyalnya susah semua? Ini dari operator. Panitia siapa yang mau screenshot panitia? Ya, sudah siap ini. Dihitung saja. Sudah siap. Ya teman-teman yang lain, apakah bisa?
Bunda ya kakak. Oke, kita Silakan. siap ya. Satu, Nah, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. oke, terima kasih. Oke, mungkin acara selanjutnya yaitu untuk kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Saya mewakili semua saya mewakili semua panitia yang bertugas ingin mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan pada kegiatan ini. Jika ada kesalahan yang pada diri saya pribadi dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Indah Intan Ayu Kinasih, cukup sekian. Terima kasih. Apabila wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, Waalaikumsalam. terima kasih. Waalaikumsalam.